Baik, perkenalkan nama saya Igede Gutmana. Saya dari kelas H dengan NIM 21103080. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat untuk menyelesaikan soal UTS. Yang dimana soalnya sebuah barbershop ingin menghitung pendapatan setiap hari. Oleh karena itu, dia membutuhkan program yang mampu menyimpan data transaksi harian. Program diharapkan juga dapat menampilkan seluruh data yang telah diinputkan, total transaksi, dan total keuntungan. Total keuntungan dapat dihitung dari jumlah transaksi setelah dikurangi biaya operasional setiap hari. Contoh luaran program seperti ini, dengan catatan nilai yang bergaris bawah pada contoh sebagai tanda contoh nilai, tidak dituliskan dalam kode program. Dan nilai ini bisa disesuaikan oleh inputan user. Untuk itu, mari kita mulai untuk membuat kodenya. Di mana dari soal ini, yang kita perlukan pertama yaitu suatu tempat untuk menyimpan data transaksi yang telah diinputkan ini. Oleh karena itu, di sini saya membuat suatu tempat untuk menyimpannya itu dengan tipe list, yang saya beri nama transaksi harian. Nah, di sini saya sudah membuat suatu list dengan nama transaksi harian, di mana list ini masih kosong, dan list ini akan diisi dengan inputan dari user, dengan inputan nilai dari user. Kemudian, setelah kita membuat transaksi harian, setelah kita membuat suatu tempat untuk menyimpan transaksi itu, kemudian di sini kita akan membuat suatu inputan, karena di sini user akan menginputkan berapa banyak data yang ingin diinputkan, berapa biaya operasional hariannya, dan berapa jumlah transaksi. Untuk itu, di sini saya membuat suatu variabel dengan nama banyak data atau banyak data sama dengan. Nah, karena pada banyak data ini, kita yang diinputkan user pastilah angka. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan integer. Integer ini berfungsi untuk mengkonvert sebuah inputan string untuk menjadi tipe integer. Karena yang akan diinputkan di sini adalah angka. Kemudian di sini saya bisa input kurung petik 2 berapa banyak data yang akan diinputkan. Nah, di sini kita sudah mempunyai inputan user yang bertipe integer yang saya beri nama, yang variabelnya saya beri nama banyak data. Untuk itu mari kita coba untuk mengecek inputan ini dengan mengecek. Selanjutnya kita akan mencoba apakah inputan ini akan berjalan atau tidak. Nah, sini akan muncul berapa banyak data yang akan diinputkan. Di sini misalnya kita inputkan 3. Berarti inputan ini sudah berhasil. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah membuat inputan untuk
biaya operasional per hari. Per hari. Karena untuk mencari keuntungan ini kita memerlukan biaya operasional setiap hari. Maka kita akan membuat inputan. Yang saya beri nama variabelnya biaya underscore OP sama dengan di sini banyak biaya ini user akan menginputkan suatu bilangan. Maka di sini saya akan sama seperti pada inputan banyak data ini, saya akan menggunakan integer agar nanti inputannya bertipe data integer. Sini setelah itu saya tulis input T2 berapa biaya operasional harian, berapa biaya operasional. Nah, kita juga sudah mempunyai inputan untuk biaya operasional per harinya. Setelah itu mari kita coba apakah mau berjalan. Yang diinputkan misalnya 3 dengan 50.000. Nah, untuk inputannya sudah berhasil. Kemudian setelah kita membuat inputan untuk banyak data dan biaya operasionalnya, di sini kita akan membuat suatu inputan untuk setiap transaksi, setiap banyak transaksinya, seperti transaksi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Karena banyak transaksi ini akan diinputkan oleh user, berarti di sini saya menggunakan konsep perulangan for untuk membuat inputan ini. Di mana di sini saya menggunakan for x in di sini saya menggunakan range di mana indeks awalnya 0 dan indeks akhir atau batas akhirnya kita cari dari inputan user, yaitu berapa banyak data yang kita beri nama variabelnya banyak data. Di sini kita tinggal menulis variabel dari banyak data ini, banyak underscore data T2 atau then. Setelah itu di dalamnya, karena kita akan menambahkan atau menyimpan data inputan user, nilai data inputan user yang berupa banyak transaksi yang terjadi per harinya ke dalam suatu list dengan nama list transaksi harian. Di sini saya menggunakan suatu metode dari list, yaitu append. Pertama di sini saya menuliskan nama listnya, transaksi underscore harian titik append kurung. Nah, di sini untuk contoh luaran program atau inputannya itu di sini untuk perulangannya terjadi seperti di sini, yaitu transaksi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan menurut saya ini
menurut saya untuk dapat menampilkan ini tanpa menulis di dalam kode, karena kita akan melakukan perulangan, di sini saya akan menggunakan untuk indeks perulangnya akan kita cetak juga. Nah, di sini kita akan menulis input. Sebelum itu, karena di sini kita akan menambahkan nilai, di sini saya karena di sini inputannya adalah suatu bilangan, di sini saya juga menggunakan konsep integer ini untuk memformat suatu string menjadi bilangan, agar tipe nilai dari list ini yaitu integer. Dari tipe data dari nilai yang ada dalam list ini menjadi integer, bukan string. Untuk itu saya integer kurung saya input kurung titik 2 transaksi hari ke strip. Nah, di sini saya menuliskan transaksi hari ke dalam kurung X. Dalam kurung X ini, di sini saya akan mengeprint suatu indeks perulangan agar hasilnya dapat menjadi seperti ini, 1, 2, 3. Karena kita tidak bisa menuliskan ini pada kode kita, karena kita menggunakan perulangan. Dan banyak transaksi ini tergantung dari inputan user, karena untuk itu kita tidak tahu berapa yang akan diinputkan. Karena itu kita menggunakan perulangan. Dan agar dapat menjadi seperti ini, saya menggunakan indeks ini agar indeks dari perulangan ini tercetak di sini. Baik, untuk itu mari kita coba apakah berhasil. Misalnya 50. Nah, untuk di sini inputannya sudah ada transaksi hari ke X. Tapi di sini kita masih tercetak X. Untuk menanggulangi agar ini dapat menjadi indeks dari perulangan ini, di sini saya menggunakan format yang bertujuan untuk agar indeks perulangan ini dapat dicetak di sini. Baik, kita tulis di sini. 60. Nah, di sini mohon maaf, ini kita lanjutkan dulu ya. Di sini inputannya sudah mau. Berapa banyak data yang diinputkan 3, yang muncul di sini 3. Untuk perulangan ini sudah berhasil. Tapi untuk indeksnya ini belum mau muncul karena di sini masih print ke X di dalam kurung ini. Untuk itu, agar mau menjadi indeks dari perulangan ini, perulangan indeks itu maksudnya perulangan keberapa, makanya di sini akan muncul. Di sini saya menggunakan format yang dilambangkan dengan F. Di mana jika kita menggunakan format, di sini kurungnya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Baik, coba kita coba lagi apakah di sini akan muncul deretan angka dari indeks perulangan ini.
misalnya 3, kemudian 50.000. Nah, di sini sudah mau muncul indeks ke 0, misalnya 50, setelah itu ke 1, 50, 60. Nah, sini sudah mau muncul indeks ke 0, ke 1, ke 2. Nah, karena agar indeks ini mulai dari 1, maka kita ganti indeks range ini menjadi 1. Maka perulangan akan dimulai dari indeks 1. Ini kurang sama dengan, di sini saya menambahkan sama dengan, maaf, agar lebih rapi. Mari kita coba lagi. Kan 3, operasional harian 50.000. Nah, di sini transaksi hari ke-1. Di sini sudah muncul indeks 1. Karena di sini kita sudah rubah dengan 1. Yang misalnya 50.000 untuk ke indeks N2 misalnya 50.000. Aduh. Nah, di sini kenapa hanya 2 saja perulangan yang mau jalan, sedangkan data yang dibutuhkan akan 3? Karena dalam range, jika indeks berawal dalam range, indeks dimulai dari 0. Ketika kita rubah ini menjadi 1, untuk itu dalam konsep range, range akan perulangan dalam range ini. Dengan menggunakan range ini, perulangannya akan berhenti sebelum batas akhir dari range ini. Nilai range ini, di mana misalnya user menginputkan 3, berarti kan di batas akhir range-nya ini menjadi 3. Karena dalam range ini batas akhirnya akan berakhir sebelum dari batas akhirnya ini. Untuk menanggulangi itu, agar dapat mencetak sebanyak jumlah yang ingin diinputkan user, di sini saya menambahkan +1, di mana indeks terakhirnya ini akan ditambahkan 1. Misalnya di sini 3. Yang diinputkan user untuk banyak datanya kan 3, untuk berulangnya kan hanya mau 2. Untuk itu saya menambahkan 1, berarti kan indeks akhirnya menjadi 4. Maka banyak perulangan di sini akan mau menjadi 3. Mari kita coba apakah mau. Untuk datanya misalnya 3, ini berapa biaya operasional harian? 50.000. Sini transaksi hari ke-1 misalnya 50. Misalnya 100 untuk hari kedua. Nah, di sini kan muncul transaksi hari ketiga, sedangkan tadi hanya 2 kali. Nah, kita sudah berhasil membuat suatu inputan untuk menyimpan ke dalam list yang bernama transaksi harian. Selanjutnya, setelah inputan, kita memerlukan, kita diminta untuk mencari total transaksi hariannya, di mana untuk mencari total transaksi hariannya berarti kita akan menjumlahkan semua transaksi harian ini yang sudah disimpan dalam list. Untuk itu, saya di sini menggunakan perulangan for juga. For X in transaksi harian. Harian (2). Nah, karena kita akan menjumlahkan setiap nilai yang ada dalam list ini berarti for X in transaksi harian berarti setiap nilai yang terdapat
di dalam list transaksi harian. Agar dapat menjumlahkan ini, kita menggunakan counter. Untuk itu saya membuat suatu variabel lagi yang saya beri nama total yang bernilai 0. Untuk itu selanjutnya di sini saya akan menggunakan counter yaitu total plus sama dengan X. Nah, total plus sama dengan X ini dapat diartikan juga total sama dengan X ditambah X ditambah total atau total ditambah X. Dapat kita tuliskan seperti ini juga. X sama dengan total ditambah X. Di mana total ditambah X. Dan nilai totalnya ini 0. Untuk itu, cara kerjanya ini agar dapat kita menjumlahkan setiap nilai yang ada pada list ini dengan cara perulangan. Nah, contoh perulangan yang terjadi, nilai akhir dari semua penjumlahan pada list transaksi harian ini akan disimpan di dalam variabel total. Di mana jika perulangan ini berjalan, seharusnya akan dimulai dari indeks pertama atau indeks 0 yang ada di dalam transaksi harian. Misalnya ini, yang kita sudah inputkan, misalnya 50.000. Maka 50.000, maka total ini kan bernilai 0, berarti total sama dengan 0 ditambah X, yaitu semua nilai yang ada di list transaksi harian, yaitu misalnya indeks ke nolnya yaitu 50.000, berarti 0 ditambah 50.000. 0 tambah 50.000 kan 50.000, berarti total ini bernilai 50.000. Setelah itu lanjut ke berikutnya perulangannya. Kita user menginputkan transaksi hari kedua sebanyak 100.000. Berarti total yang tadi kan sudah menjadi 50.000 ditambah 100, maka total yang di sini akan berubah menjadi 150 karena sudah ditambahkan di sini. Begitu seterusnya sampai akhir, dan nilai akhirnya akan disimpan di dalam variabel total ini. Baik, untuk itu kita akan cek dengan print total. Baik, kita jalankan, apakah mau? Kan misalnya kita coba pakai 2 saja dulu. Ya, operasionalnya 50. Transaksi hari pertama 50. Nah, 500.000. Nah, di sini perulangannya sudah berjalan. Transaksi pertama 50.000. Transaksi kedua 500.000 dan hasilnya 550.000. Berarti perulangnya sudah mau. Pertama 50.000. Yang pertama kali 50.000. Berarti indeks ke nolnya adalah 50.000. Itu ketika masuk perulangan ini, total sama dengan 0. Total ini kan bernilai 0. 0 ditambah X. X-nya itu indeks dari ini. Atau nilai dari ini, dari list ini. Itu 50.000. 50.000 ditambah 0, 50.000. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, untuk biaya totalnya sudah kita dapatkan. Nah, setelah kita mendapatkan total jumlah transaksi yang sudah terjadi, di sini kita diminta lagi untuk mencari keuntungan. Namun keuntungan ini dapat dicari dengan dihitung dari jumlah transaksi setelah dikurangi biaya operasional setiap hari. Nah, untuk itu di sini tadi kita menginputkan banyak data atau transaksi yang diinputkan
transaksi harian yang diinputkan, dan biaya operasional perharinya. Untuk itu, untuk mencari biaya total operasionalnya, di sini kita melakukan perkalian, yaitu dengan mengalihkan biaya operasional harian atau perharinya dengan jumlah transaksi per hari yang ingin diinputkan oleh user. Untuk itu, saya membuat suatu variabel dengan nama biaya underscore OPR. OPR sama dengan, sini kita langsung saja menggunakan ini, yaitu biaya underscore OP atau biaya operasional dikalikan dengan banyak underscore data. Banyak data. Maka di sini seharusnya akan muncul banyak biaya operasional yang habis untuk transaksi ini. Mari kita coba untuk itu. Apakah sini kita print dulu. Print biaya underscore OPR. Oke, mari kita jalankan. Saya 2, sini biaya transaksinya, biaya operasionalnya 100.000, jasanya misalnya 50.000, 60.000, 100.000. Oh, ini 2. Nah, di sini akan muncul jumlah biaya operasional keseluruhan. Nah, untuk total biaya operasional dari setiap hari transaksi ini didapat dari biaya operasional harian atau perharinya dikalikan jumlah data per hari. Misalnya di sini ada 2 data, berarti 100.000 dikali 2, karena di sini 2 hari data transaksi untuk 2 hari. Berarti total biaya untuk operasional 2 hari itu adalah 200.000. Jika di sini 3 dan di sini 100, berarti menjadi 300. Baik, untuk total biaya operasionalnya sudah kita dapatkan. Setelah itu kita akan langsung mencari untuk keuntungan yang didapat, yaitu dengan cara mengurangi total pendapatan atau total transaksi dengan biaya operasional, dengan total biaya operasional. Dengan cara sini saya membuat variabel untung sama dengan yaitu kita panggil total transaksi dikurang total biaya operasional, yaitu kita beri nama variabelnya biaya underscore OPR. Seharusnya untung ini jumlah transaksi dikurangi seluruh biaya operasionalnya. Mari kita coba lagi. Apakah salah lagi? Benar. Ini kita print dulu agar hasilnya muncul. Print untung. Oke, mari kita coba. Transaksi inputkan 3, nilainya 100.000, biasanya 200.000, 500.000, dan 300.000. Nah, untuk untungnya yaitu 700. Dimana kita dapat 700, yaitu total biayanya, yaitu ini, jumlahkan menjadi 200, 500, 300 menjadi 1 juta.
Dan total biaya operasional selama 3 hari ini yaitu 100 dikali 3 hari, yaitu 300.000. 1 juta untuk untungnya itu kita dapat dari total ini dikurangi total biaya operasional, yaitu 1 juta dikurang 300 menjadi 700.000. Nah, untuk total sudah, untuk keuntungan bersihnya juga sudah. Lalu kita akan membuat output dari program ini, yang akan outputnya seperti ini. Total transaksi yang terjadi sebesar, namun kita tidak menulis ini. Bagaimana caranya? Mari kita cari solusinya. Sini saya menggunakan print seperti biasa. Print titik 2 dari total transaksi yang terjadi sebesar. Total transaksi terjadi. Total transaksi. Nah, transaksi yang terjadi sebesar. Transaksi terjadi sebesar. Nah, di sini kita tadi sudah menggunakan format untuk menampilkan suatu integer di dalam string atau data integer atau data angka. Untuk di sini kita juga menggunakan format dengan f, dan untuk memanggil variabel ini yaitu total. Untuk total transaksi hariannya di sini menggunakan kurung kurawa, yaitu kurung total. Karena teknologi sebesar total, dan yang diminta juga dengan keuntungan bersih sebesar dengan keuntungan sebesar RT. Nah, di sini juga kita menggunakan kurung kurawal untuk memanggil variabel untung ini. Baik, untuk itu kayaknya di sini sudah. Kita coba apakah mau seperti output yang diinginkan. Sini kita coba 3. Dan coba kita masukkan nilai yang ada di sini. 100, 200, 950. Ini kita masukkan 100.000. Untuk transaksi pertama itu 300, 950, dan 50.000. Nah, untuk outputnya sudah berhasil, yaitu total transaksi yang terjadi sebesar 900.000 dengan keuntungan bersih sebesar 600.000. Mari kita cek. Nah, jika kita menginputkan data yang sama, kita sudah mendapatkan output yang sama. Mari kita coba untuk menginputkan data yang lain. Apakah mau? Seharusnya sih mau. Di sini 3, misalnya 50.000. Sini pertama 500.000, 1.000, di sini 200.000, sini 600.000. Nah, outputnya akan menjadi total transaksi yang terjadi sebesar
1.300.000 dengan keuntungan bersih 1.150.000 karena totalnya ini 1.300.000 dan untung bersihnya ini didapat dari total ini dikurangi total biaya operasional yaitu 50.000 dikali 3 karena ini untuk 3 hari transaksi. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan dari kode saya. Sekian dan terima kasih.